Salam untuk kita semua, berjumpa lagi dengan saya di channel Tula Infosial. Tempat kita berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer dan informasi lain atau informasi relevan lainnya. Pada pertemuan ini saya menyapa seluruh Bapak Ibu tenaga honorer yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik di instansi pusat, demikian di instansi daerah. Saya yakin Bapak Ibu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap selalu semangat. Informasi terbaru ini Bapak Ibu mengenai nasib honorer tetap diperjuangkan oleh DPR RI dan dia mendesak pemerintah untuk segera menerbitkan peraturan turunan Undang-Undang ASN demi nasib seluruh honorer agar bisa diangkat menjadi ASN P3K 2024 ini. Yang dimana informasi ini masih terbaru yang tayang pada 14 September dan yang dibuat oleh media nasional Detik News dengan judul Komisi 2 DPR RI minta pemerintah segera susun dan terbitkan peraturan pemerintah Undang-Undang ASN. Untuk lebih jelasnya langsung saja kita pada informasinya. Jakarta, Ketua Komisi 2 DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tanjung mengingat pemerintah untuk segera menyusun dan menerbitkan peraturan pemerintah terkait Undang-Undang Aparatur Sipil Negara ASN. Pasalnya, hal ini sudah jauh melampaui waktu yang dijanjikan sebelumnya, yakni April 2024. Selanjutnya, dia menyampaikan ke pemerintah sekaligus kasih warning. Waktu itu kan janjinya April 2024 bahwa peraturan pemerintah sudah selesai. Jadi mengingat Undang-Undang ASN sudah disahkan sejak Oktober 2023 lalu, namun hingga Agustus 2024 belum juga selesai, artinya sudah lewat 4 bulan dari yang dijanjikan semula. Ini dikatakan oleh Bapak Ujar Doli dalam keterangannya. Hal ini ia sampaikan usai memimpin rapat dengar pendapat RDP di Gedung Nusantara. Selanjutnya berbicara tentang tenaga honorer, bahwa Pak Doli menyebut ada banyak kisah pilu yang diterima DPR. Misalnya ada tenaga honorer yang sudah bekerja di atas 15 tahun namun belum juga diangkat. Dan banyak kisah lainnya yang membuat kita prihatin dan oleh karenanya harus ada solusi nyata untuk mengakhiri night timer itu imbunya. Sejak dilantik pada 2019, Komisi 2 telah bertemu dengan perwakilan tenaga honorer dari sejumlah daerah. Semua mendesak agar DPR bisa menginisiasi dan mencari solusi yang tepat untuk masa depan mereka. Komisi 2 juga terus berusaha meyakinkan para stakeholders agar tenaga honorer mendapatkan kepastian hidup. Namun situasinya tidak mudah karena setahun kemudian terjadi pandemi COVID-19 yang membuat semua rencana tertunda. Selanjutnya, meski demikian, kata Pak Doli, DPR terus mengawal proses itu sehingga revisi Undang-Undang ASN terus dibahas hingga 3 tahun. Ia menambahkan isu ini menyangkut hajat hidup orang banyak, khususnya rakyat kecil. Maka dari itu, ia dan koleganya di parlemen terus berkomitmen mengawal agar pemerintah mau membahasnya. Biasanya, bila suatu usulan revisi undang-undang tidak tuntas dalam 1 tahun, maka akan diponir atau tidak dibahas lagi, ucapnya. Selanjutnya, setelah adanya political will dari sejumlah pihak, pemerintah bersama DPR bekerja simultan seraya mengumpulkan data tenaga honorer yang dimaksud dan tercatat di awal pendataan tak kurang dari 4,6 juta tenaga honorer yang menunggu nasib. Dan selanjutnya dilakukan verifikasi yang lebih tergedet sehingga data tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Hasilnya, pemerintah dan DPR menyepakati akan menyelesaikan nasib 1,2 juta lebih tenaga honorer
melalui revisi undang-undang yang baru. Mereka terdiri dari guru honorer, penyuluh honorer, tenaga administrasi honorer, serta tenaga kesehatan honorer. Sekali lagi kami tekankan bahwa yang terpenting pastikan nama masing-masing tenaga honorer terdata di sistem. Setelah itu, otomatis akan diangkat baik melalui P3K paruh waktu dan lalu berikutnya menjadi penuh waktu paparnya. Lebih lanjut, Pak Doli menjelaskan terdapat sejumlah isu yang membuat pembahasan Undang-Undang ASN alot. Pertama, apakah tenaga cleaning service yang sifatnya outsourcing masuk dalam daftar yang akan diangkat? Dan pada isu tersebut, bila yang tersangkutan bekerja sebagai cleaning service dan termasuk tenaga honorer, maka selama dia sudah didaftarkan akan diangkat sesuai undang-undang yang baru. Hanya saja outsourcing biasanya swasta murni, sehingga status itu harus dipastikan terlebih dahulu. Yang keduanya, banyak yang mengaku sudah bekerja sebagai tenaga honorer lebih dari 15 tahun dan kini sudah berumur 46 tahun. Dan di sini kami jelaskan bahwa selama mereka terdaftar di instansi masing-masing, maka langsung akan diajukan sebagai P3K, baik paruh maupun penuh waktu. Jadi selama ini kami menyepakati 3 syarat untuk P3K, yaitu tidak boleh ada pemutusan hubungan kerja dan tidak ada pemotongan penghasilan. Ini diungkapkan oleh Pak Doli. Hal yang ketiga terkait kasus seperti guru madrasah swasta atau guru swasta lain yang menuntut bisa diakomodasi di Undang-Undang ASN yang baru. Mengenali hal tersebut, undang-undang ini hanya mencakup ASN, bukan semua pekerja termasuk swasta. Keempat, menambahkan DPR sudah menekankan Kementerian Pan-RB bahwa ini baru langkah awal, karena juga tahu jumlah awal tenaga honorer sebelum verifikasi sekitar 4,6 juta. Jadi kira-kira sampai di sini informasi yang dapat saya salurkan untuk Bapak Ibu semua, di mana yang mengenai honorer tetap diperjuangkan oleh DPR RI, dan Bapak Doli mendesak pemerintah untuk segera menerbitkan peraturan pemerintah turunan Undang-Undang ASN demi nasib seluruh honorer agar bisa diangkat menjadi P3K tahun 2024 ini. Sekian informasi dan jangan lupa support channel ini dengan cara like, komen, serta subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya informasi yang selalu saya salurkan melalui channel ini selalu terupdate di layar HP Bapak Ibu. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.